Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya belum semangat ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, suaranya sudah terdengar ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kelas berapa ya sebelumnya ya? Kelas 2A, oke ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini perkenalkan, nama ibu adalah Bu Gustini ya. Nah, Bu Gustini, perkenalkan ibu, izinkan ibu untuk melakukan praktek mengajar di sekolah kalian, terutama di kelas 2 ini ya. Ini namanya sekolahnya apa ya? Salaman, iya betul, alhamdulillah. Perkenalkan nama ibu Bu Gustini, ya. Ibu adalah mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasan bin Banten. Ya. Nah, ibu praktek mengajar di sini untuk mata pelajaran akidah akhlak, ya. Alhamdulillah, ibu senang sekali bisa bergabung bersama kalian. Oke, mungkin itu saja dari ibu ya untuk perkenalannya. Ibu harapkan kalian dan ibu bisa bekerja sama dalam penyampaian materi nanti, ya. Oke. Sabah al-khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Iya. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Senang sekali pada hari yang cerah ini, pagi yang cerah ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran akidah akhlak bersama Bu Gustini ya. Hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan para Nabi Allah. Hari ini kita akan pelajari tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya ya sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang telah lalu ya, mengenai adab makan dan minum ya, adab makan dan minum. Oke, untuk adab makan dan minum ya, bagaimana cara terbaik ketika kalian makan? Membaca basmalah, membaca doa, kemudian makannya sambil duduk, nggak boleh makan sambil berdiri gitu. Sekarang kan ada ya makan sambil berdiri gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan akhlak atau adab dalam Islam ya. Kemudian apa lagi? Mencuci tangan. Sudah pasti, apalagi sekarang kita sedang menghadapi pandemi yang belum berakhir ya. Untuk masalah kesehatan sudah pasti kita harus selalu mencuci tangan kita agar kita terhindar dari penyakit ya. Oke. Nah, kemudian juga jangan lupa berdoa ya, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita makan ya, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan memasuki pelajaran kita, pelajaran terakhir, materi terakhir dalam kisah keteladanan Nabi dan Rasulullah. Hari ini kita akan kaji tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Oke, Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa sih yang ingin kita capai? Ya, kompetensi apa, kemampuan apa yang ingin kita capai sama-sama dalam materi kisah keteladanan ini? Ya, yang pertama adalah kita bisa memahami bahwa ada seorang Nabi Allah yang bernama Musa alaihissalam yang dilahirkan di negeri Mesir ya. Nanti Ibu akan ceritakan ya, yang mendapatkan tugas dengan kitabnya yaitu Taurat ya. Kemudian mengkomunikasikan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kalian bisa menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Musa kepada teman kalian,
kepada orang tua kalian, kepada adik kalian atau orang rumah ya. Jadi kalian belajar kembali. Oke, kita lihat sama-sama di sini ya PPT-nya. Ibu sudah menyiapkan. Nah, terlihat jelas? Jelas. Oke, di sini kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam dilahirkan di negeri Mesir. Ya, kemudian saat itu Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Fir'aun, atau yang dikenal sekarang dengan sebutan Ramses. Ya, ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 gitu ya. Kemudian Fir'aun itu adalah seorang raja yang kejam dan zalim. Raja Mesir tersebut yang bernama Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan karena dia menganggap dirinya itu mempunyai super power. Ya, memiliki kekuatan, entah kekuatan apa. Mungkin kekuatan menzalimi orang lain gitu ya. Tapi dia menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan dan memerintahkan kepada rakyat Mesir untuk menyembahnya. Nah, kemudian suatu malam, nah kalau mimpi pastinya malam ya, betul nggak sih? Iya. Ya. Siang mimpi nggak? Kadang mimpi gitu ya. Nah, suatu malam si raja ini dalam tidurnya bermimpi bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Dia bangun dari tidurnya, terjaga. Wah, mimpi saya ini seperti kenyataan. Maka dia menyuruh kepada bala tentaranya, kepada pengawalnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan dari Bani Israel. Sejak saat itu apa yang terjadi? Seluruh bunda-bunda yang sedang hamil ketar-ketir hatinya. Kenapa? Anak saya yang lahir perempuan atau laki-laki ya? Kalau laki-laki, aduh kasihan banget, udah 9 bulan aku bawa dalam kandungan. Nanti ketika lahir, laki-laki langsung dibunuh. Nah, karena ini ketakutan dari si Fir'aun. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dengan hidayah dari Allah ya, ada seorang ibu yang melahirkan dalam keadaan tersembunyi. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki karena dia sangat menyayangi anaknya. Dengan izin Allah, dia hanyutkan bayi tersebut ke sungai Nil. Ya, nanti pada akhirnya anak tersebut ya akan tumbuh menjadi seorang nabi Allah yang disebut dengan panggilan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, kemudian di sini Allah memberikan hidayah dengan cara apa? Bayi yang dihanyutkan oleh ibunya tadi ditemukan oleh istri Raja Fir'aun, yaitu Asia. Asia merasa senang dengan anak tersebut. Walaupun dilihatnya laki-laki, dia senang. Dibawa pulang, diasuhnya. Kemudian si raja ini berkata, "Hai istriku, sudah kukatakan, jangan kau sentuh anak laki-laki. Kalau bisa dibunuh bayi laki-laki ini." Tetapi apa yang dikatakan? "Kasihan wahai baginda, aku sangat menyayanginya. Kita tidak punya anak." Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak tersebut kemudian diasuh oleh Asia dan kemudian tumbuh menjadi dewasa. Tapi waktu ketika si Musa ini kecil, ada sebuah kejadian di mana ketika itu yang namanya seorang ayah adalah seorang ibu ya, walaupun itu bukan anak kandungnya ya, dia ingin diapain itu anaknya tuh? Ditimang-timangnya. Padi cerah, ada suara pitik burung, kicau-kicau burung, diambillah si
Musa kecil, kemudian digendongnya. Ketika sedang digendong oleh Firaun, apa yang terjadi? Jenggot si Firaun ditariknya sekencang-kencangnya. Apa yang terjadi? Firaunnya menjerit dan marah. Kemudian si Musa kecil ini mau diapain? Mau dibunuh. Tapi kemudian istrinya melarangnya. Jangan wahai Baginda, dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Coba kau uji. Disuruh pengawalnya untuk mengambil bongkahan bara api dengan sepotong roti. Apa yang diambil oleh Musa ketika itu? Yang diambil apa? Yang diambil bongkahan bara, dimakan. Bukannya sepotong roti. Ya, itu menandakan bahwa anak kecil tidak tahu apa ya, seperti itu. Nah, Firaun tak percaya di sini. Ia menyuruh pengawalnya untuk mengambil sepotong roti dan sebongkah bara api yang tadi saya sudah ceritakan ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, Musa tumbuh dewasa. Suatu hari Musa melihat seorang anak pejabat yang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Musa mengingatkan pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda itu justru menyerang Musa. Musa pun memukulnya dan akhirnya pemuda itu dipukul balik oleh si Musa. Dan apa yang terjadi? Si pemuda ini pass away, meninggal. Ya, dan yang terjadi Nabi Musa merasa bersalah dan akhirnya dia bertobat dan meminta pertobatan kepada Allah. Nah, kemudian Firaun marah mendengar Musa menolong budak Bani Israel. Dia memerintahkan untuk menangkap Musa. Musa pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri Madian. Negeri Madian itu terkenal sekali ya, ada lagunya juga itu. Nah, di sana ia ikut mengembala kambing Nabi Syuaib. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kambing ya, siapakah nabi yang pernah ditembalakan kambingnya oleh Nabi Musa? Jawabnya Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib terkesan dengan ketekunan dan sifat baik dari Musa tersebut. Maka ia pun menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Nah, kemudian suatu malam Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai ya. Ia diperintah Allah untuk menyampaikan dakwanya kepada Firaun. Maka Musa pun berangkat ke Mesir ditemani Nabi Harun untuk menyadarkan Raja Firaun ya. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Firaun justru menyebut Musa itu seorang apa? Seorang tukang sihir ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Firaun memanggil siapa? Memanggil tukang sihir terbaiknya yang ada di kerajaan tersebut ya, untuk menandingi kesaktian Nabi Musa. Padahal Musa bukan tukang sihir. Musa dengan izin Allah mendapatkan mukjizat bahwa tongkat tersebut bisa berubah menjadi seekor ular, dan seekor ular yang besar itu memakan ular-ular kecil yang ada dari pemilik tukang sihir tersebut ya. Kemudian tukang sihir melemparkan tali yang berubah menjadi ular kecil yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa melempar tongkatnya. Tongkat Musa berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular kecil yang ada. Penyihir-penyihir Firaun menyerah dan tunduk pada Musa. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa. Ya, itu lewat mukjizat tongkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya tukang sihir itu sangat patuh kepada Firaun, tetapi mereka menjadi tunduk dan pengikut Nabi Musa alaihi salam ya. Firaun marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Musa dan semua pengikutnya. Musa dan pengikutnya lari hingga kemana? Laut Merah. Ke pinggir Laut Merah. Terus dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut itu pun seketika terbelah menjadi dua dan terbentanglah daratan di depannya, ya, sehingga Musa dan pengikutnya bisa melewati lautan yang telah terbelah tadi dan terbentang menjadi daratan. Melihat hal tersebut, Firaun segera bilang, "Hei pengikutku, ayo cepat-cepat mumpung menjadi daratan, ayo kita kejar Musanya." Ketika di tengah perjalanan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengetuk kembali tongkatnya. Musa selamat dengan pengikutnya, sedangkan Fir'aun dan juga bala tentara serta pengikutnya akhirnya tenggelam di dalam Laut Merah tersebut. Dan mungkin wallahu alam ya, sudah terungkap atau tidak. Tapi kalau seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberi wahyu, ada yang untuk dirinya sendiri dan disebarkan kepada umatnya, ada juga untuk dirinya sendiri dan tidak disebarkan kepada umatnya. Jadi ada nabi dan rasul, ya. Kemudian Nabi Musa itu terkenal dengan ulul azmi, artinya berarti orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Karena umatnya Nabi Musa ini adalah umat yang kalau dibilang apa ya, banyak apa ya, aku maunya begini, apa namanya? Ngeyel. Itu dia, ngeyel, banyak nanya dan lain sebagainya. Kepo juga kali ya, seperti itu ya. Nah, ada banyak keteladanan yang bisa kita contoh dari diri Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, ya coba dibacakan, coba. Ica, coba. Musa alaihissalam memiliki hati yang suka menolong, rajin bekerja, sehingga Nabi Syuaib pun menyukainya. Nah, karena Nabi Musa bawa kambing Nabi Syuaib ya, dan dia memiliki hati yang mulia, maka sebagai ibaratnya apa? Nabi Musa dijadikan apa? Menantunya, ya, dinikahkan dengan salah satu putrinya. Kemudian yang kedua, coba Raihana. Nabi Musa alaihissalam menyadari dirinya kurang fasih berbicara, sehingga tanpa malu-malu meminta bantuan Nabi Harun untuk berdakwah. Iya, betul sekali ya. Menjadi kurang fasih berbicara, ya, dia minta pertolongan dari Nabi Harun. Kemudian Delanira. Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firaun merasa dirinya sebagai apa tadi? Tuhan. Sebagai Tuhan. Meminta kepada seluruh warga Mesir untuk menyembahnya. Tetapi ingat, ada yang lebih maha segala-galanya, ya. Kemudian yang terakhir, kesombongan, kejahatan dan kedurhakaan kepada Allah akan mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka jauhilah sifat sombong. Jangan sekali-kali kita sombong, ya. Jahat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, sampai di sini mungkin ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan, silakan. Ya, silakan. Satu orang atau dua orang boleh bertanya. Ini adalah Asia, ya, Asia. Nah, dia itu orang yang baik, orang yang beriman, orang yang baik, ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Silakan.
menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita sampai di sini, kita ketemu lagi pekan depan dalam kisah keteladanan Nabi Musa.